tak mempan, loka karya tak mempan, khutbah tak mempan. Orang turun ke jalan untuk meluruskan yang salah, tak sempurna yang wajib gara-gara dia, maka dia menjadi wajib. Nahi mungkar menjadi wajib. Tapi kalau tidak ditunjukkan dengan ini, maka tak terwujud nahi mungkar. Maka unjuk rasa itu hukumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, istiqamah iman dan Islam dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina boleh, nandak pakai Sayyidina ndak ba'a. Namun ndak mewajibkan Sayyidina. Dan sama-sama awak hormati Al-Mukarram Al-Ustad Jel Fatullah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Amin ya rabbal alamin. Alim ulama cadiak pandai, nenek mama nan gadang indak diimbau gala, nan ketek indak disabui namo. Insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko kajian awak tentang kaedah mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau adonan wajib, ada sesuatu nan wajib, indak ado inyo, maka nan wajib iko indak sempurna, maka keberadaan inyo iko menjadi wajib. Jale? Indak lah jale. Ada sesuatu nan wajib, ko wajib. Kemudian ada sesuatu unsurnya, kalau indak ado inyo, maka nan wajib iko indak sempurna, maka keberadaan inyo ko menjadi wajib. Itu nama kaedah mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ndak jo jale. Ambo biasa kalau maja dulu di kampus ambo ulang 3 kali. Kalau 3 kali ndak jo jale 2 gandangnya. Kalau indak ambo keluar inyo keluar. Tapi itu di kampus, di Masaji tidak bisa buat bantu itu. Sebab di kampus kau mahasiswa takwi Jawa, ada nilai. Mahasiswa dulu, mahasiswa kini online. Ambo ulang nangka 3. Ada sesuatu nan wajib, kemudian ada sesuatu nan ketek. Kalau indak ada inyo, maka nan wajib iko indak sempurna, maka nan ketek itu hukumnya wajib. Contoh, apa hukum berwudu? Ambo ulang sekali lagi. Apa hukum berwudu? Yakin? Ambo tadi sebelum tiba kasiko baudu dulu di rumah. Sesudah baudu baru kisiko. Apa hukum wudu ambo tadi? Tadi kecenya wajib. Ambo ulang sekali lagi. Apa hukum baudu? Tadi sebelum kasiko, ambo masuk ke toilet, ambo bau wuduk dulu. Sesudah bau wuduk naik oto baru kasiko. Apa hukum bau wuduk ambo tadi? Manganan patamo tadi mengecek wajib, manganan kedua ko sunat. Sebab nan patamo tadi nan makasihnya adalah wuduk dalam solat solat itu hukumnya. Kalau indak ado inyo, maka solat iko indak sah, maka hukum inyo menjadi itulah makasih dari mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa. Alun pernah ambo wek kajian iko di Tampek lain, baru di Bukit Tinggi. Sebab apa? Orang Bukit Tinggi iko cerdas. Kalau Tampek lain kajinya ndak ada berbelit-belit kajinya. Mari kita sabar, mari kita tawakal, mari kita ridho. Kaji searah saja. Tapi kalau kaji risiko kaedah. Bego kalau ditanya dia orang,
An dikaji Ustaz Somad di masjid tadi. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka maksudnya ndak takunyah deh orang. Kau barek kau. Iko terlalu berat bagimu Dilan. Manga wudhu nampak tamu tadi wajib sebab inyo menyertai sholat wajib. Manga wudhu nang kedua tadi sunat sebab inyo indah ano menyertai nan lain. Datanglah orang Basuo Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah ingin membahas masalah fikih bi'ah. Ada fikih sholat, ada fikih zakat, ada fikih puasa, ada fikih haji umroh. Dibuat fikih baru namanya fikih bi'ah. Bi'ah itu artinya lingkungan hidup. Bi'ah bukan ba'ah. Fikih lingkungan hidup. Bertanyalah orang ke Buya Hamka, Buya, apa hukum fikih lingkungan hidup kau? Kau baru kau? Buya Hamka, kau orangnya cerdas. Cek Buya Hamka, pakai kaedah ikonnya pakai. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menjaga lingkungan kecek Buya Hamka hukumnya wajib. Loh, kok wajib Buya? Apa hukum sholat? Wajib. Apa hukum wudhu untuk sholat? Wajib. Syarat wudhu airnya mesti suci. Maka menjaga kesucian air hukumnya cerdas enggak Buya Hamka? Cerdas. Dan iko penerus-penerus Buya Hamka. Tahyun tahindak. Amin. Seketek banyak gen-gen Buya Hamka itu ada di darah awak, enggak? Enggak ada 5%, cek persen ada. Itu cerdasnya Buya Hamka. Orang cerdas itu ngeceknya enggak banyak-banyak, seketek saya, tapi orang paham. Selama mau ngecek kau lagi paham. Kalau awak menyampaikan sesuatu, orang indak paham, dua kemungkinan. Nampak tamu nam menyampaikan itu indak paham. Nang kedua nama ndanga itu bonga. Sebab kalau paham pasti orang lain bisa dibuatnya paham. Ambo seminar di Hotel Grand Baduo jo kawan ambo. Nan presentasi profesor. Setengah jamnya mecek. Kawan ambo bertanya, "Mat, yo, lai paham indak sih." Mang awak ndak paham? Kecik ambo, "Dek awak ndak paham, kolah makanya profesor." Dulu ambo khawatir kalau ambo profesor banyak orang ndak paham. Lai paham? Berarti profesor ambo indak bantu profesoran itu. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum membali timbo untuk mengambil air dalam sumur? Apa hukumnya? Kalau ada keran air, ada keran, ada sumur, apa hukum membali timbo kok? Kalau ada orang nak mengecek membali timbo kau wajib, berarti nyo manggaleh jual timbo. Kalau dikeceknya balilah timbo. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Angalo wajib ada keran air. Indah ada keran. Adapun keran ada mesin sedot air sanyo tapi mati lampu. Satu-satunya cara mengambil air ke dalam sumur adalah dengan timba. Azan sudah berkumandang, masuk waktu sholat. Melaksanakan sholat hukumnya wajib. Sholat baru sah kalau dengan wudu. Sementara wudhu tidak sah kalau tidak dengan air. Maka membeli timba untuk mengambil air itu hukumnya wajib. Ini kalau ada orang bertanya, saya ikut kaji Abdul Somad tuh, kaji politik saya tuh. Ada bicara politik dari tadi? Alun le. Kok baru ngukut dulu. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum amar ma'ruf nahi mungkar? Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum, kalian khaira ummah, umat yang terbaik.
Apa sifat umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, maka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Pailah ambo ke sebuah taman. Taman di tengah kota, tapi bukan di Bukit Tinggi, di tempat lain. Di taman itu ada laki-laki padusi duduk pacaran baduo di ateban. Baduo di ateban. Ini naik Honda, baduo di ateban. Apa hukum ambo melarang inyo? Jangan kamu pacaran. Pacaran itu merusak kehormatan. Laki-laki perempuan kalau berdua maka yang ketiganya setan. Apa hukum ambo menceramahi inyo? Wajib dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah mungkin ambo datang ke taman-taman, tagak ambo di taman? Assalamualaikum warahmatullahi ya ayyuhalladzina pacaran. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tapi ada cara yang lebih efektif. Apa caranya? Membuat perda, peraturan daerah tidak boleh pacaran di taman. Maka terselenggara, terlaksana, terwujud amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan. Maka menegakkan kekuasaan itu hukumnya jale. Bayar zakat. Naik ambo kateh mimbar. Watu zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Lai didang adik jamaah. Mbak alo nyundangannya lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Jago ya. Bertanya lo ke Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Aduh nak bertanya ke Buya. Ayo apa pertanyaannya? Apa hukumnya kalau sholat Jumat itu tidak ada khutbahnya Buya? Bukan khutbah tidak ada, waang talalo. Ambo berteriak dengan suara keras, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Perintah ambo memerintahkan jamaah membayar zakat itu hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan oleh hamba Allah perintah ini, turun azab. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang babuek baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang babuek mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yusyikanna ya ba'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu laku, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Doa tak dikabulkan gara-gara tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka menegakkan kekuasaan dengan pemimpin yang adil hukumnya adalah wajib. Karena kalau tidak ada pemimpin yang adil dan amanah, maka banyak kewajiban agama Islam yang tidak terlaksana dengan baik. Contohnya zakat. Ustaz kok tahu zakat? Ambo menjadi tim sosialisasi zakat selama 5 tahun. Pulang dari Maroko 2008, 2009 diagih ambo SK sosialisasi zakat Abdul Somad. Tak kajui ambo. Kok ambo diangke jadi sosialisasi zakat? Ambo tanya-tanya, mang ambo nan diangke? Ikonan suaranya paling kareh. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Setelah dievaluasi, indah ada peningkatan. Tapi ada satu bupati tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tak pernah bersuara menggelegar. Orangnya lembut aja. Apa kabar? Semua sehat. Di kabupatennya berhasil zakat. Dengan apa? Tanda tangan. Peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, zakat potong atas. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa. Maka mendudukkan orang yang soleh supaya zakat terlaksana, supaya amar ma'ruf nahi mungkar terlaksana, maka hukumnya
Bukan ambo menyabi, orang Bukit Tinggi. Kaedahnya apa? Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Diceramahi di masjid, wahai para pemimpin, takutlah kamu kepada Allah. Inyo indak mendanga, dek inyo indak sembahyang Jumat. Dibuat tablik akbar, inyo indak datang. Disampaikan di parlemen, indak juga sampai. Maka cara terakhir adalah dengan menunjukkan perasaan. Di mana letak rasa itu? Di hati. Menunjukkan perasaan. Kata orang Indonesia, unjuk rasa. Kalau bahasa Malaysianya, tunjuk perasaan. Bahasa Arabnya, muzoharot. Diambil dari kata zoharo. Zoharo artinya nampak. Rasa itu nampak apa tak nampak? Ambo ulang sekali lagi. Rasa itu nampak apa tidak nampak? Mana nampak? Rasa padeh nampak? Tidak. Meleleh ailionya, meleleh hidungnya, meleleh paluahnya, baru awak padeh ya pak. Jangan tanya aja leh. Rasa cinta itu nampak apa tidak nampak? Tidak. Tapi dari raut wajahnya nampak, dari bajunya nampak, babungo-bungo, dari dalam keluar ke baju. Jadi rasa itu tak nampak. Maka dinampakkan, ditunjukkan, disebut dia dengan tunjuk perasaan. Itulah dia unjuk rasa. Sudah mentok segala cara dipakai. Ceramah tak mempan, seminar tak mempan, lokakarya tak mempan, khutbah tak mempan. Orang turun ke jalan untuk meluruskan yang salah, tak sempurna yang wajib gara-gara dia, maka dia menjadi wajib. Nahi mungkar menjadi wajib. Tapi kalau tidak ditunjukkan dengan ini, maka tak terwujud nahi mungkar. Maka unjuk rasa itu hukumnya tidak ada musabi. Orang Bukit Tinggi namanya unjuk rasa wajib. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu dengan tangan. Nampak kemungkaran dengan tangan. Nampak awak orang minum khamar, kalau memang bisa dengan tangan-tangan. Apa? Minum khamar. Kalau tidak sanggup dengan tangan, fabilisani. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fabiqalbi, dengan hati. Tiga, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Orang nan unjuk rasa itu dengan apa? Dengan lidah. Nyoba jalan kaki ramai-ramai, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kau unjuk rasa tapi mau lurang habis. Unjuk rasa dibawa kulkas surang dari toko. Kau bukan unjuk rasa, itu unjuk kulkas. Jadi menunjukkan perasaan itu sepaket dengan demokrasi. Negara awak kan negara kerajaan atau negara demokrasi? Demokrasi. Yang tidak boleh unjuk rasa itu kerajaan Saudi Arabia, tidak boleh, sebab dia dipimpin oleh raja. Namanya sekarang Raja Salman bin Abdul Aziz. Namun anaknya yang berkuasa kini Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Tak boleh unjuk rasa sebab dia monarki, tapi kita bukan negara kerajaan. Ambo dulu tahun 1996, lah berapa tahun tuh? 24 tahun. Liburan sekolah dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Liburan sekolah kita kemana tahun ini? Ke Istana Pagaruyung. Naiklah kami ke atas. Ada lukisan gadang Sultan Bagagal Shah. Masih ada lagi gambar tu. Ada. Ambul sesudah itu tidak ada masuk leh. Istana asli megah cantik, kebanggaan orang Minangkabau. Istana Pagaruyung. Waktu itu awak masih pakai sultan kerajaan. Tapi sekarang kita sudah pakai negara demokrasi. Kalau mau menerima demokrasi,
maka mesti sepaket diterima juga unjuk rasa, karena unjuk rasa adalah salah satu cara untuk menunjukkan partisipasi masyarakat. Pertama lewat parlemen, itulah yang diangkat anggota parlemen dari mulai kabupaten, provinsi dan pusat. Dan ada satu bentuk lagi kalau mentok di parlemen disampaikan melalui unjuk rasa. Lai jaleh. Ndak jo jaleh, berarti lu makan malam. Nah, oleh sebab itu kaedah yang awak bahas, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum ceramah pakai mikrofon? Ma la yatimmul wajib illa bihi bahwa wajib. Mencerahkan umat fardu kifayah. Kalaulah dibuat di satu buya, satu ustad, gugur kewajiban yang lain. Tapi di suatu kampung, di suatu daerah, suatu kota mesti ada. Setelah Nabi meninggal, diangkat Allah Ta'ala pewaris para Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Dia bicara, tapi bicaranya mesti didengar orang. Bagaimana supaya orang mendengar bicaranya? Maka pakai pengeras suara, namanya al-mikrofon. Ada orang membaca Quran dalam Masjid Nabawi. Membaca Quran dalam Masjid Nabawi. Ketua Majelis Ulama Saudi Arabia yang mengeluarkan fatwa haram pakai mikrofon di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Waktu pertama kali mikrofon masuk masjid. Dulu ndak ada mikrofon kok di masjid. Jadi kalau di Masjidil Haram jamaahnya ramai baca supaya sampai suara dari imam, itulah ada namanya penyampai suara. Penyampai suara itu namanya muballigh. Muballigh, penyampai suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi muballigh itu bisa sampai 5 muballigh ke belakang. Dia tidak ada mikrofon. Masuklah mikrofon ke dalam Masjidil Haram. Maka ulama Saudi Arabia memfatwakan mikrofon haram karena tak ada dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Datanglah ulama besar dari Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, diundang oleh Universitas King Abdul Aziz yang berubah nama sekarang menjadi Universitas Ummul Qura. 15 tahun dia mengajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Basuolah inyo dengan ulama yang mengharamkan mikrofon kau. Ulama nan mengharamkan mikrofon kau sedang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bertanyalah Syekh Sya'rawi ke ulama nan membaca Quran tadi. Hukum memakai kacamata kok. Terjemahan Minangkabaunya. Keceknya boleh. Kalau pakai mikrofon bid'ah, haram. Mikrofon kok membesarkan suara. Kaco kok membesarkan gambar. Manga membesarkan gambar boleh, membesarkan suara tidak boleh. Apalah ta'qilun. Manga enggak dipakai utak kok. Kisah Iko ditulis dalam buku judulnya Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Ambo Bali buku itu di Kairo. Kisah-kisah tentang inyo selama di Saudi Arabia. Membesarkan gambar pakai kacamata boleh, membesarkan suara juga boleh. Iko bahasa Arabnya mukabbirus saut. Mukabbir artinya membesarkan, saut suara. Jadi ada sesuatu yang tak ada zaman dulu, ada di zaman sekarang, tidak selamanya haram. Yang tak boleh itu awak buwe solat sunat tahiyatul masjid 100 rakaat. Wah dari tadi tagak rukuk sujud apa? Solat apa? Tahiyatul masjid 100 rakaat lillahi ta'ala. Saking rajinnya zuhur 5 rakaat.
Itu ndak boleh menambah-nambah amal. Man ahdatsa syana membuat-buat ma laisa alaihi amruna, yang indah ada dalilnya, menambah-nambah, membuat-buat, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Adapun carito unjuk rasa iko dilarang haram, iko panjang caritonya. Boleh yang bawa cerita? Datanglah Irak ingin mencaplok Kuwait. Iko Irak, sesudah itu di samping Irak ko Kuwait, di samping Kuwait ko Saudi. Minjam sebentar ya. Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Saudi Arabia. Nama presiden Irak waktu itu Saddam Hussein. Pakai Saddam Hussein. Dek payah orang awak menyebut Saddam. Siapa? Saddam. Saddam Hussein. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Emir di Kuwait itu tidak raja, tidak sultan, tapi dipimpin oleh Emir Kuwait. Emir Kuwait takwi minta tolong ke Saudi Arabia. Waktu itu raja Saudi Arabia namanya King Fahad bin Abdul Aziz. Mati Fahad, digantikan adiknya Abdullah bin Abdul Aziz. Meninggal Abdullah, digantikan adiknya Salman bin Abdul Aziz. Salman alun mati lagi. Anaknya kan siap-siap kalau pak mati naiknya. Namanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Negara kau dibentuk oleh seorang laki-laki namanya Abdul Aziz. Makanya ada airport gadang, airport King Abdul Aziz. Untung ndak Abdul Somad. Datanglah Kuwait melapor ke Saudi Arabia. Saudi, yo, iko Saddam lah mengambil daerah kami. Bahaya kau Saddam kok. Kalau sampai Kuwait ini ambil, lama-lama akan mengambil Saudi. Makkah dan Madinah akan diambil dari Saddam. Maka datanglah Raja Fahad meminta bantuan Amerika supaya tentara Amerika datang mengamankan, supaya Saddam Hussein dan tentaranya tidak masuk ke Saudi Arabia. Muncul masalah apa enggak? Apa masalahnya? Ambo ulang sekali lagi. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Kuwait ketakutan minta bantuan Saudi Arabia. Saudi Arabia minta bantuan Amerika supaya menjaga perbatasan, supaya tidak sampai Saddam mengambil. Apakah muncul masalah? Muncul. Apa masalahnya? Masalahnya apa hukum minta bantuan Amerika kafir menjaga negeri Islam? Itu masalahnya. Tentara Amerika itu kafir. Yang kue kafir. Diminta untuk menjaga Saudi Arabia. Saudi Arabia itu Islam. Apa hukum minta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam? Hah? Dimintalah fatwa ke ketua majelis fatwa, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Datanglah Raja Fahad meminta fatwa ke Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hukumnya boleh meminta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam, menyelamatkan daripada diambil Saddam Hussein karena darurat. Menyikapi fatwa ini, terbelah dualah Salafi di Saudi Arabia. Yang satu namanya Salafi Al-Jami yang mendukung Fahad, yang satu melawan Fahad, namanya Muhammad Surur. Muhammad Surur dikejar-kejar, larilah ke London, Inggris, dapat suaka politik. Maka semua Salafi yang melawan Sultan, melawan King Fahad, disebut dengan Salafi Sururi. Salafi yang mendukung raja namanya Salafi Al-Jami, yang melawan raja namanya Salafi Sururi. Lai jale Ustaz Somad Salafi ambo duo lapi.
Makosado Salafi yang menentang kekuasaan, yang melawan raja-raja, disebut dengan sururi. Jangan ikut dia. Tapi dia Salafi Pak Ustadz. Dia memang Salafi, tapi Salafi sururi. Jangan ikut. Sekarang dikejar-kejar. Siapa sekarang Salafi sururi yang melawan Muhammad bin Abdul Aziz? Syekh Salman Audah masuk penjara. Syekh Uraifi masuk penjara. Penulis kitab La Tahzan Dr. Aid Al-Qarni masuk penjara. Sebagiannya sudah keluar. Kenapa? Melawan kekuasaan. Asal melawan jaleh. Maka menunjukkan perasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, maka Ustaz tidak turun ke jalan, amboi tidak mahasiswa lagi. Tapi kalau mahasiswa kau tidak sanggup, kau masih sanggup turun lain. Ambo masih di masjid, ambo masih khutbah, ambo masih ceramah. Tapi kalau mahasiswa lah angkat tangan, Ustadz, ambo angkat tangan, kami mahasiswa kau mental kami lah jadi panti jompo. Kau masih semangat lah. Takbir. Takbir saya. Jadi ini saya ingin menyampaikan ini supaya masyarakat ini paham bagaimana kronologisnya. Kenapa Ustadz ini mengatakan tak boleh? Karena dia mengambil pendapat-pendapat itu dari Saudi Arabia, dibawanya pendapat itu ke Indonesia. Sesuai apa tak sesuai? Mana sesuai? Kita pakai sistem demokrasi, di sana pakai sistem monarki. Monarki itu apa? Kalau meninggal bapaknya naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik, terserahlah. Sedangkan kita demokrasi. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu dalam demokrasi, suara yang paling banyak itulah yang menang. Tidak ditengok mau benar mau salah, mana yang paling banyak itulah yang menang. Ayyalas salat. Satu orang. Ayo main gaplek. 5 orang. Kalau dipakai demokrasi, siapa yang menang? Dan masakan lo nyabuinya. Ayyalas salat. Satu orang. Ayo main gaplek. 5 orang. Kalau dipakai sistem demokrasi, siapa yang menang? 5 orang. Ditanya, wah mana enggak salat? Suara terbanyak suara Tuhan. Sekarang dibalik. Anak-anak kau sudah hijrah. Komunitas hijrah. Hijabur syariah, komunitas hijrah, biker subuhan, komunitas hijrah, mantan petato tobat. 5 orang ngajak sholat. Ayo ke masjid Bray, ayo ke masjid Beb, ayo ke masjid guys, ayo ke masjid. 5 orang ngajak sholat. Dan cie ngajak main gaple. Ayo main gaple. Siapa yang menang? Yang sholat. Oleh sebab itu demokrasi ini adalah mempengaruhi suara publik, mempengaruhi suara orang banyak. Dari tahun 90-an dengan tahun 2020, selama 30 tahun ini terjadi pergeseran politik yang luar biasa. Dulu orang memanggil penyanyi dangdut tahun 90-an. Betul? Yang bilang betul berarti udah tua. Anak-anak muda mana tahu? Tahun 90-an orang buat pentas tinggi-tinggi, bawa penyanyi dangdut, makin tinggi pentasnya, makin pendek roknya. Makin ramai orang. Tapi terjadi pergeseran, terjadi perubahan. Itu yang disebut dengan ra'yul am, opini publik berubah. Siapa yang merubah opini publik? Ulama. Ulama datang di televisi, di internet. Mereka buatlah grup-grup WhatsApp supaya diharapkan dengan grup WhatsApp ini muncul grup LGBT, grup bencong-bencong, grup maksiat. Tapi justru dengan grup-grup itu bangkit grup-grup pengajian, pengajian M3, mak-mak milenial. Dibuatkanlah namanya Facebook supaya orang bercerita tentang aib di wall Facebook. Tapi justru yang muncul apa? Di halaman Facebook, hadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Bukit Tinggi. Like and share, komen. Dibuatkan dulu satu kampung satu TV. Dulu satu kampung satu TV.
Yang punya TV hanya Pak Kades. Waktu itu TV masih pakai kaki sebelum kena diabetes. Dulu TV pakai kaki kan? Kini tidak berkaki deh, dilengketkan ke dinding. Satu kampung satu TV. Lalu kemudian terjadi perubahan. Satu kamar satu TV. Ada kamar apaknya cek TV, di kamar itu 20 TV amaknya cek. Sebenarnya dulu TV itu cek, cuma orang ko bercakap gara-gara barabuik remote. Siapa kau ingin menonton Real Madrid Barcelona, amaknya pula ingin menonton film hantu. Dulu. Kinilah berubah drakor. Bercakap gara-gara itu, maka dikeluarkanlah fatwa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Boleh membuat 2 TV dalam cik kamar. Akhirnya sekarang bukan satu kamar satu TV, satu orang 3 TV, 3 handphonenya. Dari Jawa cik Oppo. Setiap orang sekarang punya channel, setiap orang sekarang punya TV. Dulu orang latihan lomba ceramah baru bisa masuk TV. Sekarang dia punya channel sendiri. Anak-anak muda punya channel dakwah sendiri. Mudah-mudahan anak-anak punya channel dakwah sendiri. Nah, mudah aja. Tidak perlu kalian punya tim. Ambil batang sapu, ike handphone tuh di batang sapu. Kalau mahal tiang kok barahara go tiang kok cik. Hah? Tiang kok harganya 150.000. Kalau mahal ike ke batang sapu. Agak kan? Jago pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Apa kabarmu pagi ini? Sudahkah berselawat? Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara derajat, diangkat 10 derajat kemuliaan. Salawat, salawat, salawat. 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Anak-anak muda mesti punya channel untuk mengimbangi channel-channel konten-konten sampah. Setuju atau setuju? Remaja Masjid Bukit Tinggi mengadakan lomba vlog syariah, lomba video pendek 1 menit. Penyerahan hadiah oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, setangkai tiang handphone. Kenapa orang mesti punya channel? Karena dakwah tidak cukup hanya di surau, langgar dan musola. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bagaimana kita melawan channel-channel yang luar biasa? Channel ateis sekarang berserak-serak di internet, itu ateis, mengajak supaya tak bertuhan. Channel-channel agama lain mendebat keyakinan akidah kita. Siapa yang bisa mengontrol itu semua? Channel yang merusak akidah, channel yang mengajak LGBT, channel yang mengajak maksiat, mesti dihilangkan. Yang bisa melakukan itu adalah negara. Ustadz hanya bisa ceramah, jangan tonton channel maksiat, tontonlah channel dakwah. Tengok channel maksiat, subscriber 20 juta. Tengok channel dakwah, subscriber 1 juta. Itu pun udah 10 tahun. Ini harus dilawan. Melawannya dengan apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Alhamdulillah. Kamera-kamera ini, yang punya kamera ini masuk surga bersama kamera-kameranya. Kamera bisa menghantarkan ke surga, kamera juga bisa menghantarkan ke neraka. Tapi yang paling besar perannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah kekuasaan. Dengan segenggam kekuasaan kau bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju atau tak setuju? Ustadz selalu cerita tentang kekuasaan. Kenapa waktu kekuasaan itu diberikan ke tangan Ustadz tak mau? Aku tak sanggup. Aku ini orangnya lembut, baik hati, tak bisa mengatakan tidak. Ustadz ceramah ke masjid kami ya? Iya. Datang tausiah ke majelis ibu-ibu ya Pak Ustadz? Iya. Datang acara iktikaf malam ya Pak Ustadz? Insya Allah. Akhirnya ditengok jadwal, kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, kajian iktikaf 7 kali sehari semalam. Tumbang, mati, tak ada jamaah tahu. Bayangkan kalau saya jadi bupati, gubernur,
Datang satu, Ustadz tolong bantu surau kami. Iya. Tolong bantu Pak Ustadz belikan net mau 17 Agustus 20 batang Panjat Pinang. Oke. Sebulan nama menjabat, habis itu ditangkap di KPK. Ambo kau orangnya tidak bisa mengatakan tidak. Suara ambo aja yang menggelegar kareh, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, so sweet. Ambo sadar, ambo tahu diri ambo tidak mampu, tapi Ustadz Jalfatullah mampu. Ambo support beliau. Salahkah ambo mensupport Ustadz Jalfatullah? Tidak, karena dia sanggup untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Setuju atau tak setuju? Contoh. Tapi untuk Bukit Tinggi bukan saya. Untuk Bukit Tinggi bukan saya. Bukan? Oh, oke. Ustadz Jal apapunnya mau kita support. Ambo siap, lah ambo siapkan foto dengan Ustadz Jal. Setiap kami berfoto, 2, 3, sampai 5. Kok banyak mana kecil orang nan memfoto? Mana tahu beko Ustadz Jal dapat nomor 5, tinggal share. Paham yang ingin ambo sampaikan lewat ceramah kok? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu jangan merasa tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dibandingkan bapak-bapak dengan ibu-ibu, siapa yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar? Ibu-ibu aja malu menyabiknya, diam. Tapi dalam hatinya, mudah-mudahan mereka mengakui. Ibu-ibu satu orang, pulangnya ke rumah bisa menjadi 5. Nampak tamu nan ikut inyo lakinya. Udah ikut ambo. Kalau indak lakinya. Nangka 2 anaknya. Nangka 3 menantunya. Nangka ampe cucunya. Dari seorang ibu-ibu dia bisa mempengaruhi 5 orang. Makanya sekarang kalau ada multi level marketing, ada pemasaran bisnis, ada sales yang didatanginya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu, karena ibu punya peran yang luar biasa, balik dalam bisnis maupun politik maupun pengajian maupun amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya yang paling ramai pengajian itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang paling banyak masuk surga ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang paling banyak masuk surga itu ibu-ibu. Karena dalam hadis, tapi katanya Pak Ustadz Nabi menyebut bahwa di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Paling banyak di neraka perempuan, paling banyak di surga juga perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak perempuan. Itulah maka boleh poligami. Kalau darurat, bukan malah yatimul wajib illa bihi. Ibu jangan marah dulu, Bu. Tenang, Bu. Tarik nafas. Istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah dikasih Allah nyawa, pernah dikasih Allah rezeki, pernah bersuara, tapi tak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar. Anak muda beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan kalian. Kamu bisa ceramah? Enggak bisa Pak Ustadz. Nulis di kolom koran bisa? Enggak bisa Pak Ustadz. Menggambar bisa? Gambar karikatur. Gambar karikatur. Di Jakarta beberapa itu buat karikatur. Ustadz Somad kami izin, kami ingin buat karikatur ceramah Ustadz, kami buatkan karikatur. Dicetaklah di percetakan di Jakarta, ceramah Ustadz Somad gambar karikatur. Pakai motor. Mengajak anak muda amar ma'ruf nahi mungkar. Yang bagus gambar, buat amar ma'ruf nahi mungkar pakai karikatur. Tak bisa karikatur, nyanyi bagus. Mantap. Kau yang dulu bukanlah yang sekarang. Yang dulu lintang pukang, sekarang sudah masuk masjid. Enggak pula sesuai ujungnya. Apa yang bisa kau lakukan, pakailah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang punya kuasa. Kita doakan orang-orang yang punya kekuasaan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, nambah kepala, tak ada kepala. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, tentara, polisi. Pakailah itu Pak. Kau pakailah jabatan itu. Karena kalau kau mati nanti seragammu akan tinggal. Betul apa tidak? Ada orang mati pakai seragam? Tetap kain putih, jasad terbujur, keranda diusung, tetap pakai kain putih. Jabatan tidak lama, tapi hisapnya sangat lama. Berapa lama kau masuk neraka jahanam? Di laundry, sudah suci bersih baru masuk ke dalam surga. Tertulis di tengkuk, mantan penghuni neraka. Tapi jangan dek ambo sabu iko beko masuk surga, tengok tangku awang. Insyaallah awak sadonya masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka hidup ini kita pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang nampaknya tidak ceramah, tidak khutbah, tapi dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada orang yang ceramah, berkhutbah, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ceramahnya hanya untuk menyenangkan hati orang saja. Tengok situasi. Kalau orang suka ketawa-ketawa, kita ketawa. Apa tuh ceramah somad tuh? Cuman ketawa-ketawa. Ambo galak-galak, saya ambo khawatir orang. Apalagi kalau ambo serius. Ambo bisa serius? Bukan tidak bisa ambo ceramah serius. Ambo sekali serius, keluar disertasi ambo 600 halaman. Itu kalau ambo serius. Nilai cum laude mumtaz. Itu kalau ambo serius. Jadi kalau ada orang ngejek ambo, nyandang ceramah somad tuh, itu pelawak tuh galak-galak. Ambo galak, saya profesor ambo. Guru waang serius tengah mati, LC tidak selesai. Ambo galak-galak, saya takut orang. Oleh sebab itu maka ini umat ini harus disadarkan. Apapun posisi, profesi, kedudukan kita, yang kaya, kau punya perusahaan, kau punya ruko, kau punya PT, kau punya CV, kau punya karyawan, pakai amar ma'ruf nahi mungkar. Toko-toko, ruko-ruko, bengkel-bengkel, azan berkumandang, berhenti sejenak 15 menit, sholat berjamaah, selesai itu lanjutkan lagi. Setuju? Anak-anak muda pakai, punya pimpinan ormas, organisasi sosial kemasyarakatan. Anak muda buat komunitas dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ambo kalau ceramah kama pun ambo pai, di depan ambo ada gubernur, ada bupati, itu ambo sampaikan. Saya sangat bangga di depan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Ramil. Pakailah seragam kalian untuk amar ma'ruf nahi mungkar Pak. Kalian tak perlu ceramah Pak, kalian tak perlu khutbah Pak. Kalian cukup dengan seragam kalian datang ke masjid. Kami yang tak berseragam ini sudah bangga melihat seragam kalian. Betul? Itu yang ambo sampaikan. Selama ambo tidak ada jabatan, ambo tidak ada harta, ambo tak ada kekuasaan, tapi dikasih Allah ambo suara, badan ketek suara pula gadang. Jadi itulah ambo pakai. Selama masih ada suara ini, maka ambo sampaikan. Ada saatnya nanti Abdul Somad, kata Dr. Das'at Latif, itu nasihatnya ambo ingat selalu. Abdul Somad, selama kau masih punya suara, selama suara kau didengar orang, kalau sudah berkumpul hamba Allah, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Ada masanya nanti suara itu dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tak bisa bersuara lagi. Bisa tak bersuara karena putus pita suara, na'udzubillah. Bisa juga mati, innalillah wa inna ilaihi. Habis. Kita ini kan ceramah ini sementara mati aja. Ceramah tadi pagi di Lombok, habis itu ke Bali. Enggak, ceramah transit saya. Habis itu ke Jakarta, habis itu ke Bukit Tinggi. Habis 2 hari ke Bukit Tinggi, ke Palembang. Habis Palembang pulang ke Pekanbaru. Ustaz sampai kapan nih mutar-mutar? Ambonan bapu tawa, anglonan panyang. Apulah jamaah kok. Ustaz sampai kapan nih? Pikirkan juga kesehatan. La ilaha illallah. Ambo tadi sakit kepala ambo di pesawat itu. Bukan pacah rasanya. Sakit kepala ambo. Ambo calik pramugari, makin sakit kepala ambo.
Dibawa di orang Lombok itu menyelam, masuk ke dalam lawi, ke bawah, macam film-film Aquaman tuh. Saliklah lawi, nampaklah ikan-ikan, nampak abu. Lama sesudah itu, lama 2,5 jam. Gandang telinga ko rasul kan pacah. Sesudah itu, tadi iko sanggup apa indak aku? Basua orang banyak aku sehat, hilang banyak. Alhamdulillah, tapi paling-paling iko kultum 5 balih minit dari 8:30 kalau 8:30 sejam. Jadi ambolah tahu beknya asal basuo jamaah sehat insyaallah. Tapi tidak sado manusia bentuk itu. Ada orang basuo orang banyak. Jadi awak kau macam-macam diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fahami potensi dirimu, hai anak-anak, adik-adik, anak-anak muda. Kalau kalian bisa bicara depan orang banyak, bicara depan orang banyak, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kau tak bisa bicara depan orang banyak, jangan paksakan. Kalaupun mau coba-coba, pakai pempes. Awak khawatirnya semuanya rupanya basah di bawah kan? Ada orang tak bisa bicara depan orang banyak, tapi duitnya banyak, pakai duitmu itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang duitnya tak banyak, tapi punya kekuasaan, pakai kekuasaanmu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kekuasaan tak ada, duit tak ada, suara ada, pakai. Suara tak ada, kekuasaan tak ada, duit tak ada. Apai ke lembah naik. Naik ke teh, turun ke bawah. Manusia yang paling rugi adalah yang pernah dititipkan Allah kekuasaan, yang dititipkan Allah jabatan, yang dititipkan Allah suara, yang dititipkan Allah jamaah, tapi tak dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti Ustadz kalau ngomong gini, jamaah ini nanti nggak mau lagi jadi fans Ustadz, mereka nggak mau lagi subscribe menjadi unsubscribe. Gimana Pak Ustadz? Memangnya kalau kita mati nih mau jamaah niki basamu? Malah jalannya pil sapinya lah ndak. Iko jamaah ramai iko kan samantara awak idui kan. Kalau awak mati surang sih awak mati. Ndak ada orang mati berdua. Yang sehidup semati pret. Awak mati surang. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, keluar sendirian, mati sendirian, dan menghadap Allah pun sendirian. Tapi ada orang yang tetap bersahabat, berteman, bersahabat di Kairo, bersahabat di Bukit Tinggi, bersama di surga. Ambo insyaallah dengan Ustadz Jal Fatullah masuk surga. Masuklah orang-orang Bukit Tinggi ke dalam surga. Waktu orang Bukit Tinggi masuk ke surga, tak kaji dicaliannya kami lah berdua galak-galak di surga. Aminkanlah. Itu cara ambo berdoa. Saya didoakan jamaah. Amin kita jamaah. Amin kita jamaah. Apa kata malaikat? Walaka mislu, engkau sama seperti yang kau doakan. Dengan syarat istiqomah. Berawal dari 8:30, berakhir 8:30, 60 menit, 600 ml. Apa judul kajiannya? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.